baris 2 atau baris 2 dengan baris 3 atau baris 1 dengan baris 3 dan selanjutnya. Jadi untuk saat ini penambahannya baru 2 baris ya. Jadi belum sampai 3 baris. Jadi semua baris kita tambahkan. Ya, jadi saya belum pernah menemukan kasus yang seperti itu. Sekarang terima kasih jawabannya. sama. Jadi masih 2 baris ya. Baris 1, baris 2 atau baris 2 dengan baris 3 dan selanjutnya. Nah, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita monggo, Farhan. Izin bertanya, Bu. Kenalkan nama saya Ananda Farhan Safero. Bisa dipanggil Nanda atau enggak Farhan bisa. Nah, untuk metode Gauss Jordan ini apakah hanya dapat digunakan untuk matriks 3x3, Bu? Jadi Gauss Jordan ini kalian bisa gunakan untuk segala jenis ukuran ya, baik 3x3, 4x4, 5x5. Bahkan kalian bisa gunakan untuk konsep Gauss Jordan, kalian bisa gunakan untuk ukuran matriks yang berbeda. Jadi semuanya 2x3, 3x2, 4x3, tapi itu kalian akan bingung. Ya. Jadi kita pelajari dulu yang gampang. Jadi kalian pahami saja dulu konsep dari Gauss Jordan ini. Kalau kalian sudah paham konsepnya Gauss Jordan, maka ukuran berapapun itu kalian akan bisa gunakan metode ini. Silakan, ada lagi. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Silakan, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya. Nama Khairul Aziz. Kan tadi di aturan pertama ada penukaran baris kan, Bu? Kira-kira ada aturan enggak, Bu? Penukaran kolom gitu? Ada. Kalau kalian menggunakan konsepnya OKE atau operasi kolom elementer, maka kalian bisa menukarkan antar kolom. Karena di sini kita menggunakan konsepnya OBE, operasi baris elementer, maka kita fokus di baris. Maka dari itu, dari awal ya, dari aturan pertama saya sudah memfokuskan pada barisnya, penukaran antar baris, kemudian pengalihan antar baris, dan juga penambahan antar baris. Sedangkan kalau OKE itu kalian akan fokus di kolomnya. Jadi kalian nanti akan menukarkan antar kolom, kemudian mengalihkannya antar dengan kolomnya, dan juga menambahkan antar kolom. Tapi karena di sini kita fokusnya pada baris, sehingga semuanya kita lakukan secara baris. Penukaran baris, pengalihan skalar dengan baris, dan juga penambahan antar baris. Jadi kalau kalian perhatikan konsep transformasi elementer itu tidak hanya sebatas pada OBE saja, jadi OKI juga. Jadi kalian bisa menukarkan antar baris atau antar kolom. Tapi kalian tidak bisa menukarkan baris dengan kolom. Jadi harus sejenis gitu ya. Jadi kalau baris dengan baris, kolom dengan kolom. Kemudian kalian bisa mengalihkannya dengan skalar. Kemudian kalian juga bisa menambahkannya antar baris atau antar kolom. Seperti itu. Tapi kita di sini fokusnya pada baris ya. Kita fokuskan pada barisnya karena kita menggunakan konsep OBE, operasi baris elementer. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada latihan soal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sini ya, saya memiliki satu buah SPL non-homogen X plus Y ditambah 2Z, ini sama dengan 9, 2X ditambah 4Y dikurangi 3Z, ini sama dengan 1. 3X ditambah 6Y dikurangi 5Z, ini sama dengan 0. Sekarang kita ingin mencari solusi dari SPL ini. Kita akan menggunakan metode Gauss Jordan untuk mencari solusi dari SPL berikut. Kita ubah dulu menjadi matriks augmentasi, maka matriksnya akan menjadi 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, minus 3, minus 5, 9, 1, 0. Saya tadi kelupaan ya. Untuk mengubah menjadi metode, kita menggunakan metode Gauss Jordan, kita akan mengubah matriks A menjadi matriks
identitas. Masih ingat matriks identitas itu seperti apa? Matriks identitas itu berbentuk di mana nilai diagonalnya itu sama dengan 1 semua. Sedangkan nilai non-diagonal itu sama dengan 0. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi kita mengubah matriks A menjadi matriks identitas. Nah, sekarang kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks identitas. Sehingga nanti kita akan dapatkan solusinya untuk X berapa, Y berapa, dan Z berapa. Langsung saja kita lihat, kita akan ubah matriks ini, ya, augmentasi matriks ini menjadi matriks identitas. Waalaikumsalam. Kita tuliskan ya. Sebentar, saya agak lupa. 1, 2, 3, 1, 4, 6. 1, 2, 3, 1, 4, 6. Halo. Kok masih diskusi tak? Iya sih, saya masih ada yang ingin mau ditanyain. Tentang tendik. Coba aku nulisin yang grup. Mohon dicek dulu. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sebentar, saya agak lupa. 2 minus 3 minus 5. 2 minus 3 minus 5. 9, 1, 0. Sekarang kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks identitas dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari tadi, 3 aturan tadi. Kita akan tukarkan, atau mungkin nanti kita akan tambahkan, atau nanti kita mungkin akan mengalihkannya, sehingga nanti terbentuk suatu matriks identitas. Maka yang pertama kali kita lakukan, itu adalah mengubah nilai pada diagonal baris 1 kolom 1 ini menjadi nilai 1. Karena nilainya sudah berubah menjadi 1, maka kita lanjutkan, yaitu kita mengubah nilai non-diagonal yang ada pada kolom 1. Jadi kita mulai dulu dari kolom yang paling kiri untuk memudahkan kalian mengubah menjadi matriks identitas. Kita mulai untuk mengubah menjadi matriks identitasnya itu dimulai dari kolom paling kiri. Kita fokus dari kolom paling kiri, di mana yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita mengubahnya menjadi nilai 1. Kemudian setelah berubah menjadi nilai 1 pada nilai kolomnya, nilai diagonalnya, selanjutnya kita ubah nilai non-diagonalnya itu menjadi 0. Kita ubah dulu menjadi 1, kemudian kita nolkan nilai non-diagonal. Karena nilainya sudah 1 pada baris 1 kolom 1, nilai diagonal pertamanya sudah 1, maka kita lanjut untuk mengubah nilai non-diagonal ini menjadi 0. Dengan cara di mana di sini saya memilih ini sebagai pivot. Maka baris kedua saya tambahkan dengan baris pertama.
Begitu juga baris ketiga, saya tambahkan dengan baris pertama untuk membantu saya mengenolkan nilai ini. Maka saya tambahkan dengan baris pertama. Karena istilahnya baris pertama ini kita tidak otak-atik lagi ya, karena nilainya sudah 1. Sehingga kita tidak perlu lagi mengotak-atik nilai pada baris pertama. Maka baris pertama ini nanti kita akan tambahkan dengan baris kedua, begitu juga dengan di baris ketiga. Di mana pada baris kedua kita tambahkan dengan baris pertama ini harusnya nilainya adalah 0 ya. Ini nilainya harus 0 sama dengan 0. Di mana baris keduanya ini adalah 2, sedangkan baris pertama ini adalah 1, maka hasilnya belum 0. Sehingga kita bisa mengalihkan baris kedua ini dengan nilai minus setengah ya, minus setengah, maka nanti hasilnya adalah 0. Tapi di sini saya tidak terlalu suka pecahan, maka saya akan mengalihkan baris pertama dengan minus 2. Maka ini saya kalikan dengan minus 2. Begitu juga untuk di baris ketiga. Baris ketiga, saya akan tambahkan dengan baris pertama, di mana baris pertama saya akan kalikan dengan minus 3. Sampai sini paham? Cukup dipahami ya? Dapat dipahami ya? Sehingga kita akan menambahkan baris kedua dengan baris pertama, baris ketiga dengan baris pertama, tapi kita kalikan dengan minus 2 untuk baris kedua, dan minus 3 untuk baris ketiga. 1, 1, 2. Ya. Makanya hasilnya adalah 0. Kemudian kita geser pada elemen di baris kedua kolom 2. Itu adalah 4 minus 2, sama dengan 2. Minus 3, minus 4 ya. Kemudian minus 7. Baris keduanya ini sama dengan 1 dikurangi 18, minus 17. Kita lanjutkan di baris ketiga, itu adalah 6 dikurangi 3, sama dengan 3. Kemudian baris ketiganya ini adalah minus 5, minus 5, minus 6 ya, berarti minus 11. 0 berarti minus 27. Setelah kolom pertama sudah membentuk 1, 0, 0, maka kita geser ke kolom kedua. Di mana kolom kedua kita ubah dulu nilai pada diagonal baris 2 kolom 2 dengan, kita ubah menjadi 1 ya, berarti kita kalikan dengan setengah. Kita kalikan dengan setengah, maka hasilnya ini adalah 1, 0, 0, 1, 1, 3, 2, minus 7 per 2, minus 11, 9, minus 17 per 2, minus 27. Sebentar, saya salin dulu nilainya. 1, 0, 0, 3, 2, minus 9, minus 17. Dengan cara yang sama, kita akan mengenolkan nilai pada baris 1 dan baris 3. Maka kita jadikan pivot pada baris kedua. Ya, baris kedua ini kita jadikan sebagai pivotnya. Maka baris pertama kita akan tambahkan dengan baris kedua. Begitu juga baris ketiga kita tambahkan dengan baris kedua. Di mana pada baris kedua agar 0, maka kita kalikan dengan minus 1. Baris keduanya, pada baris ketiga kita kalikan dengan minus 3.
Sehingga hasilnya ini adalah 1, 0, ini 0 ya, 0, 1, 0, kemudian minus 7/2, minus 4/2, sama dengan minus 11/2 ya, 11/2, 7/2, kemudian sebentar, benar. Saya salah hitung ya, sebentar. Baris pertama ini adalah 4/2 ditambah 7/2. Plus ya, bukan minus. Ini adalah plus 11/2. Kemudian di baris ketiga ini adalah minus 11. 22/11 ditambah 1. Jadi minus setengah. Kalau saya ada kesalahan, tidak apa-apa ya, kalian bisa langsung interupsi. Langsung di-cut saja. Kemudian kita geser ke sebelahnya. 9 berarti 18/2 ditambah 17/2. 35/2. Kemudian minus 27, 54 ya. Minus 54/2 ditambah 17/2. Sama dengan minus 37/2. Selanjutnya sudah membentuk ya, di kolom kedua sudah membentuk 0, 1, 0, maka kita geser ke kolom 3. Dimana kita ubah dulu diagonal baris 3 kolom 3 ini menjadi 1. Maka kita kalikan dengan minus 2. Hasilnya ini adalah, saya tulis di slide selanjutnya saja ya, 1, 0, 11/2, 7/2, 5/2, selanjutnya kita akan mengubah nilai ini menjadi 0. Maka kita tambahkan baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua kita tambahkan dengan baris ketiga juga. Di mana untuk baris ketiga, pada baris pertama kita kalikan dengan minus 11/2. Pada baris ketiga kita kalikan dengan 7/2. Maka hasilnya ini adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kemudian ini adalah 0 ya, harusnya 0. Baris 11/2. Ya, harusnya 0. Ini adalah 0, ini 1. Kemudian baris pertamanya ini adalah 35/2 ditambah, angkanya sebentar ya, saya pakai kalkulator dulu. 11 dikali 37, 407/2. Sebenarnya saya ada kesalahan hitung ya. Nanti kalian coba cek lagi perhitungan saya. 186. Kemudian minus 17/2 ditambah 37 kali 7. 9.
adalah 1, 1, 2, 1. Ini 3, 7. Karena sudah berubah menjadi matriks identitas, maka kita sudah mendapatkan solusi dari SPL tersebut. Di mana kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 186. Ya. Nilai X-nya ini adalah 186, nilai Y-nya ini adalah 121, dan nilai Z-nya ini adalah 37. Jadi dengan menggunakan Gauss-Jordan, kalian bisa mendapatkan solusi dari SPL tersebut. Sebelumnya kalian menggunakan metode determinan ya, atau metodenya Kromer untuk mencari solusi dari suatu SPL. Jadi selain menggunakan metode determinan atau Kromer, kalian bisa menggunakan metode Gauss-Jordan ini untuk mendapatkan solusi dari suatu SPL. Ini sepertinya ada kesalahan hitung ya, bisa segede ini. Mungkin nanti kalian bisa cek lagi perhitungan saya. Sepertinya saya salah hitung di sini. Monggo, ada yang ditanyakan? Bayu, silakan. Bu, izin bertanya Bu, nama saya Bayu. Itu kan tadi yang baris pertama tuh nggak diotak-atik ya Bu, karena udah 1 di awalnya. Kalau seandainya itu belum 1, itu gimana cara nyelesainnya Bu? Pada diagonal ini ya, sebentar saya balik dulu. Di sini ya, pada bagian ini, di saat nilainya, bentar saya hapus dulu. Seumpama nilainya di sini belumlah sama dengan 1 atau seumpamanya sama dengan 3. Ya, nilainya sama dengan 3, maka kita ubah dulu nilai diagonal ini menjadi 1. Maka kita kalikan dengan 1/3. Di saat sudah berubah menjadi 1, baru kalian lanjutkan untuk mengenolkan nilai non-diagonal. Ya. Jadi di saat nilainya belum sama dengan 1, maka kalian ubah dulu menjadi 1. Tapi sebenarnya kalian bisa melakukan pengubahan nilai 3 ini menjadi 1 terakhir. Tapi daripada kalian bingung, jadi saya sarankan kalian untuk mengubah terlebih dahulu menjadi 1. Nanti kalau kalian sudah expert di Gauss-Jordan, maka silakan. Kalian bisa kapan saja mengubah nilai diagonal tersebut menjadi 1. Apakah mau di awal atau nanti di akhir. Setelah nilai non-diagonalnya itu berubah menjadi 0 semua, baru kalian ubah menjadi 1 nilai diagonalnya. Jadi terserah kalian. Karena di sini pada saat kalian saya mau katakan apa? Jadi kelupaan, benar. Saya lupa. Ya Allah. Oke. Kalian boleh fokus untuk mengenolkan terlebih dahulu nilai non-diagonal. Baru nanti kalian mengubah nilai diagonalnya menjadi 1. Di saat semua non-diagonalnya sudah berubah menjadi 0 ya. Kalian bisa mengubahnya menjadi 1, itu silahkan. Karena pada saat kalian melakukan pengubahan di awal, maka kalian akan menemukan angka pecahan, ya, bilangan pecahan. Itu adalah memang konsekuensinya. Pada saat kita mengubah nilai diagonal menjadi 1, maka otomatis kita akan membaginya dengan bilangan pada diagonal tersebut. Sehingga nanti akan berubah menjadi 1. Jadi silakan, kalian mau mengubahnya di awal sesuai dengan cara yang saya berikan, langkah-langkah yang saya berikan, silakan. Atau kalian mau mengenolkan dulu. Kalian mengenolkan dulu nilai non-diagonal, baru nanti kalian mengubah menjadi 1 di terakhir. Jadi di saat nilai non-diagonalnya itu semua sudah menjadi 0, maka kemudian kalian bisa mengubahnya menjadi 1. Itu silakan. Tapi saran saya, biar kalian gak bingung, kalian bisa ikuti saja langkah-langkah yang sudah saya berikan.
biar kalian nggak bingung untuk menentukan nanti pivotnya sebelah mana sih, untuk mengenalkan nilai non-diagonal. Tapi kalau kalian sudah expert dengan Gauss-Jordan, saya persilakan. Kalian mau menggunakan aturan yang mana saja, apakah mulai dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu silahkan. Mau mengenalkan dulu nilai non-diagonalnya, sedangkan nilai diagonalnya kalian ubah nanti terakhir saja menjadi 1, itu juga silahkan. Tapi karena di sini kalian mungkin baru pertama kali ya melihat Gauss-Jordan, maka saya sarankan untuk ubah dulu menjadi 1, baru kalian mengenalkan nilai non-diagonal. Jadi kalian ubah dari kiri ke kanan, dari kolom paling kiri kemudian ke kolom paling kanan. Selanjutnya baru kalian mengubah menjadi nilai matriks identitas, yaitu di mana nilai non-diagonalnya sama dengan 0 semua dan nilai diagonalnya itu adalah sama dengan 1. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Untuk Gauss-Jordan. Silakan. Gauss-Jordan ini kalian bisa gunakan juga untuk menentukan nilai determinan ya, nilai determinan maupun nilai inverse. Di mana di saat nilai determinannya ini tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut pasti memiliki inverse. Dan kita bisa menentukan determinan atau inverse dari suatu matriks di saat ukuran matriksnya sama, ya, baris dan kolomnya sama. Atau matriks bujur sangkar. Jadi 3x3, 4x4, 5x5, atau 6x6. Kita bisa menentukan nilai determinan maupun inverse-nya dari matriks tersebut. Jika ukurannya berbeda antara baris dan kolomnya, maka kita tidak bisa menentukan determinannya dari matriks tersebut. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, nama saya Nicholas Leo. Saya izin bertanya. Tadi katanya Bu Utin itu yang menggunakan Gauss-Jordan ini ada langkah-langkah tukar antar baris. Tapi di latihan soal ini saya tidak menemukan langkah-langkah yang bagian tukar antar baris. Nah, jadi langkah tukar antar baris ini digunakan pada waktu bagaimana ya, Bu? Oke. Jadi 3 aturan tersebut tidak harus kalian gunakan secara langsung gitu ya. Jadi kalian bisa memilih salah satunya. Apakah menukar saja, cukup menukar saja, maka kalian bisa mendapatkan solusinya, kalian langsung bisa dapatkan solusinya, ataukah dengan cukup mengalihkan saja dengan skalar, maka nanti kalian langsung dapatkan solusinya, atau cukup dengan menambahkan antar baris saja, kalian bisa mendapatkan solusinya. Nah, di saat kalian akan penukaran antar baris ini, kapan kalian bisa gunakan? Ya, penukaran antar baris ini kapan bisa kalian gunakan? Seumpamanya di sini saya memiliki, jadi seumpamanya pada tahap ini, saya salin dulu ya, 1, 0, seumpama di iterasi kesekian, kita mendapatkan matriks baru, 1, 0, 0, 0, 1, 0, kemudian dan seperti ini. Susah, sebentar. Oke, di awal saja ya. Semuanya di matriks awal kita memiliki, saya salin 24 minus 3, 24 minus 3, 36 minus 5, ini bisa 1, 1, 2, 3, 6 minus 5. Ini tadi, saya lupa, ini asumsikan 1 ya. Kapan kita melakukan penukaran antar baris? Kalian bisa menukarkan antar baris di saat kalian melihat ada suatu nilai yang sudah terbentuk. Semuanya di sini. Di mana pada saat kita akan mengubah menjadi matriks identitas ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1.
di mana pada matriks identitas kita harus mengubah nilai diagonal ini menjadi 1. Nah, kita lihat di sini, pada baris pertama, kolom pertama, nilainya adalah 2. Berarti untuk mengubahnya menjadi matriks identitas, kita harus mengalihkannya dengan setengah. Tapi kalian lihat dulu, pada kolom 1 ini. Karena kita mulai dari paling kiri ya, berarti kita fokus di kolom 1. Kita lihat elemen yang ada pada kolom 1 ini. Apakah ada nilai yang sudah terbentuk atau nilai yang bisa kita jadikan untuk nilai diagonal pada baris 1 kolom 1 atau nilai yang sama dengan 1? Apakah pada kolom 1 ini ada nilai sama dengan 1? Jika ada, maka kita tukarkan dengan baris 1. Kita lihat di sini pada baris kedua ada nilai yang sama dengan 1. Sehingga kita bisa tukarkan dengan baris pertama. Baris kedua kita tukarkan dengan baris pertama. Maka hasilnya ini adalah 112, 24 minus 3, 36 minus 5, 0, 1, 9. Gitu. Kalian bisa menukarkannya atau mungkin kalian bisa langsung saja mengalihkan 2 ini dengan setengah. Kalau kalian tidak ingin melakukan perhitungan lagi, maka kalian bisa saja langsung melakukan penukaran antar baris pertama dengan baris kedua. Jadi kalian ngecek gitu ya, kalian lihat. Kalian screening dulu dari matriks yang ada saat ini. Kalian lihat, kemudian kalian cek apakah ada nilai yang bisa kalian tukarkan. Sehingga nantinya itu kalian tidak lakukan perhitungan lagi. Jadi cukup kalian tukarkan saja, tanpa kalian melakukan yang namanya penambahan maupun pengalihan dengan suatu skalar. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Baik Bu, terima kasih jawabannya Bu. Sama-sama. Enggak, ada lagi yang ditanyakan. Oke, Bayu. Izin bertanya lagi, Bu. Berarti untuk penyelesaian dengan cara ini, berarti setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya, Bu, untuk dapatin jawabannya? Betul. Caranya akan berbeda-beda, tapi hasil akhirnya itu haruslah sama. Jadi kalian mau mengalihkan dengan skalar berapapun, mau menambahkan dengan baris yang mana, nanti hasil akhirnya itu haruslah sama. Kalau hasil akhirnya berbeda, kemungkinan di antara kalian ada yang perhitungannya salah. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain ya, di saat menggunakan cara yang berbeda, hasilnya haruslah sama. Sama seperti pada saat kalian menghitung determinan. Kalian mau menggunakan metode OBE maupun metode Sarus ya, di saat kalian ukurannya 3x3 atau kalian mau menggunakan minor cofactor atau minor matrix, walaupun kalian menggunakan 3 metode yang berbeda, jawabannya haruslah sama. Nilai determinan akhirnya itu haruslah sama. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Monggo, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Bu. Nama saya Muhammadin Munsif. Kan metode ini kan menurut saya itu kan cukup rumit ya Bu. Dan itu menurut Bu Utin itu ada enggak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa yang akhirnya mempengaruhi nilainya Bu? Kesalahannya itu adalah ketidaktelitian pada saat perhitungan. Sebenarnya metode ini nggak rumit ya, selama kalian memahami konsep OBE. Selama kalian memahami konsep OBE, ini kalian akan gampang gitu ya menggunakan Gauss-Jordan ini. Jadi saya sarankan itu kalian teliti pada saat melakukan perhitungan. Contohnya kayak saya tadi. Di sini kemungkinan saya ada kesalahan perhitungan ya, sehingga seharusnya hasilnya tidak sebesar ini. Kalau di kuncinya saya melihat nilainya itu kalau nggak salah 1, 2, 3. Tapi saya mendapatkan nilai 186, 121, 31. Jadi saya pun ada kesalahan perhitungan gitu ya. Jadi kalian juga harus hati-hati.
pada saat melakukan perhitungan pada Gauss-Jordan ini. Jadi harus teliti. Bentar, saya menanyakan ke kalian sudah sebelum masuk ke Gauss-Jordan ini kalian sudah menggunakan konsep eliminasi Gauss kan? Atau belum? Atau jangan-jangan saya langsung mengajari kalian tentang Gauss-Jordan dan kalian belum melewati yang agak mudah dulu, yaitu eliminasi Gauss. Sebenarnya sama saja, kita menggunakan konsepnya OBE. Jadi Gauss-Jordan, eliminasi Gauss itu menggunakan konsep OBE. Di mana kalau eliminasi Gauss itu hanya setengah jalan saja. Jadi kalian sampai membentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah saja. Tidak sampai membentuk matriks identitas. Sedangkan kalau yang Gauss-Jordan ini kalian sampai matriks identitas ya. Jadi benar-benar membentuk 100, 010, 001. Dan nanti kalian akan dapatkan solusi dari suatu SPL atau suatu inverse. Kalau untuk inverse akan lebih panjang lagi ya yang harus kalian hitung. Karena pada saat inverse, contohnya seperti ini. Ini ya, benar-benar saya agak 910. Saya perbaiki dulu. Oh, enggak. Pada inverse, di sini saya hanya mengambil matriks koefisiennya saja ya. Jadi untuk yang X, Y, Z-nya saja. Pada inverse, ini kalian akan lebih panjang untuk menghitung yang namanya menggunakan Gauss-Jordan. Di mana untuk yang inverse ini, kalian juga perlu mengubah menjadi matriks identitas. Di mana matriks identitasnya kita letakkan di sebelah kanannya 100, 010, 001. Sehingga kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks identitas. Di saat matriks A ini sudah berubah menjadi matriks identitas, maka di sini kita akan dapatkan inverse dari matriks A tersebut. Ya, istilahnya kita tukarkan gitu ya, kita tukarkan. Jadi matriks identitas yang ada di sebelah kanan ini kita tukarkan di sebelah kiri. Kita ubah matriks A ini menjadi matriks identitas. Setelah terubah menjadi matriks identitas, maka kita akan dapatkan inverse-nya untuk di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu adalah matriks inverse dari matriks A. Oke, nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya ya, atau nanti saya akan berikan video untuk kalian mengenai inverse menggunakan Gauss-Jordan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi untuk materi Gauss-Jordan ini. Silakan. Jadi banyak latihan saja ya, kalian silakan banyak latihan untuk menggunakan metode Gauss-Jordan ini. Harus teliti terhadap hitung-hitungan kalian. Sebenarnya mudah ya untuk Gauss-Jordan ini. Selama kalian nggak bingung dengan perhitungan kalian sendiri, itu kalian akan mendapatkan hasil akhirnya yang paling tepat. Monggo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk metode Gauss-Jordan. Ini kita masih menggunakannya untuk SPL ya, jadi kita belum melihat untuk yang determinan maupun inverse. Jadi sebenarnya banyak PR-nya kita. Ya, di kelas ini banyak sekali PR-nya. Mungkin nanti saya akan berikan video untuk kalian penggunaan metode Gauss-Jordan pada inverse dan juga determinan. Sebenarnya kalau determinan cukup kalian sampai eliminasi Gauss saja. Kemudian kalian kalikan nilai diagonalnya. Jadi kalian tidak perlu sampai mengubahnya menjadi matriks identitas. Jadi cukup sampai matriks segitiga atas maupun segitiga bawah itu kalian bisa dapatkan determinan dari matriks tersebut. Tapi kalau untuk inverse-nya, kalian harus sampai dengan matriks identitas. Hingga nanti kalian akan dapatkan inverse dari matriks tersebut. Ini memang agak panjang ya, seperti ini. Kalian harus mengubah dua matriks, ya, Satunya kita ubah menjadi matriks identitas, satunya itu adalah hasil dari pengubahan matriks identitas atau inverse dari matriks A.
Monggo Ahmad, kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih Bu. Bertanya untuk eliminasi Gauss itu yang mana ya Bu? Oke. Sebelumnya kalian menggunakan metode apa? Yang kofaktor sama minor itu aja masih. Oh, oke. Jadi minor matrix ya yang kalian diajarinya. Oke, kalau untuk yang eliminasi Gauss itu, supaya di sini tadi 112. Bentar. Cek nilainya. 112, 24 minus 3, 24 minus 3, 36 minus 5. Untuk eliminasi Gauss, di sini kalian bisa menentukan. Yuk. Apakah kalian ingin membentuk suatu matriks segitiga atas, atau kalian akan membentuk suatu matriks segitiga bawah? Jadi di saat kalian akan membentuk suatu matriks segitiga, maka kalian harus mengenalkan nilai yang ada di bawah diagonal itu untuk matriks segitiga atas. Ya, untuk matriks segitiga atas, maka kita akan fokus untuk mengenalkan nilai yang ada pada bawah diagonal ini. Ya, berarti kita akan mengenalkan nilai-nilai ini. Tapi di saat kalian akan membentuk suatu matriks segitiga bawah, berarti kebalikannya ya. Kalian harus mengenalkan nilai yang ada di atas diagonal. Tapi saya lebih suka untuk mengenalkan nilai yang ada di bawah diagonal atau segitiga atas. Maka untuk membentuk suatu segitiga atas, kita masih menggunakan konsepnya transformasi elementer, yaitu kita bisa menukarkan, kita bisa mengalihkan dengan skalar, atau kita bisa menambahkan dengan baris. Tapi di sini kita akan lebih sering untuk menggunakan aturan yang ketiga ya, kita akan menambahkan antar barisnya. Maka untuk mengenalkannya, di sini kita tidak perlu mengotak-atik nilai diagonal. Ya, kita tidak perlu mengotak-atiknya. Kita cukup mengotak-atik nilai yang ada pada bawah diagonal atau atas diagonal. Maka di sini baris kedua kita akan tambahkan dengan baris pertama. Seperti biasa, kita mulai dari kolom yang paling kiri. Ya, kita mulai dulu dari kolom yang paling kiri. Maka kita jadikan pivot. Kolom paling kiri itu adalah kolom 1, pivotnya kita jadikan baris pertama. Baris pertama kita jadikan sebagai pivot. Kemudian di baris ketiga, ini kita tambahkan dengan baris ke-1 juga. Di mana baris pertama kita kalikan dengan minus 2, baris ketiga kita kalikan dengan minus 3. Maka hasilnya ini adalah 1, 0, 0, 1, 2, 4, ini 2, minus 5, 6, 3, minus 11. Selanjutnya, sudah 0, maka kita nolkan nilai yang ini. Ya, kita nolkan di bagian ini. Baris ketiga, kolom kedua. Maka kita jadikan baris kedua, kolom kedua sebagai pivot. Ini kita jadikan sebagai pivot. Baris kedua, baris kedua. Baris ketiga ya, baris ketiga kita tambahkan dengan baris kedua. Di mana pada baris kedua, ini kita kalikan dengan minus 3. Baris ketiganya kita kalikan dengan plus 2 ya, agar 0. Kita kalikan dengan plus 2. 6, ya. Sini saya kalikan baris ketiga dengan 2, dan baris keduanya saya kalikan dengan minus 3, agar nilai ini sama dengan 0. Maka saya tuliskan di sini saja ya. 112, 02, minus 5. Monggo, silakan kalau ada yang tanyakan. Ini 0, 0, baris ketiga ini adalah minus 33. Minus 22. Dikurangi plus ya, minus 22 plus 15 sama dengan minus 7. Maka kita dapatkan
determinannya dengan cara mengalihkan antar diagonal ya. 1 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan minus 7. Tapi di sini kalian harus perhatikan pada saat kalian menggunakan OBE, konsep OBE, maka kalian harus perhatikan pengalih skalarnya, di mana pada baris ketiga ini kita kalikan dengan 2. Kita lihat pada baris ketiga ini kita kalikan dengan 2. Untuk yang baris kedua kita kalikan dengan minus 3 ini kita abaikan saja. Ya, karena di sini kan kita mengenolkannya baris ketiga ya. Kita mencoba untuk mengenolkan di baris ketiga, maka kita fokuskan baris ketiga ini. Makanya tadi saya katakan letakkan di depan mana yang akan kita tambahkan biar kalian nggak bingung gitu ya. Maka kita fokuskan pada baris ketiga ini, di mana baris ketiga ini kita kalikan dengan baris kedua. Maka kita perlu kalikan dengan 1/2. 2 ini adalah nilai ini ya. Kita kalikan dengan 1 per skalarnya. Skalarnya itu adalah 2. Maka kita kalikan dengan setengah. Hingga hasilnya determinan A-nya ini, determinan dari matriks A ini itu adalah minus 7. Ini adalah cara untuk menghitung determinan dengan menggunakan eliminasi Gauss atau menggunakan konsepnya OBE. Bu, izin bertanya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Witan Argo, Bu. Untuk mengubah angka 3 menjadi 0 tuh apakah boleh pakai baris yang pertama ya, Bu? Menggunakan baris yang pertama. Sebentar. Tidak bisa. Coba kalian menggunakan baris pertama. Kalian di sini menambahkan sebentar. Di mana baris ketiga ini kalian akan tambahkan dengan baris pertama gitu ya. Di mana nanti baris pertama ini kalian kalikan dengan minus 3, semuanya seperti itu. Kalian akan lihat pada baris ketiga kolom pertama ini akan berubah menjadi minus 3. Tidak lagi menjadi 0. Jadi harus hati-hati. Maka dari itu pada saat kalian akan mengenolkan suatu nilai gitu ya, kalian akan mengenalkan suatu nilai, suatu elemen, kalian cari baris yang tidak mengubah nilai yang lainnya. Jadi kalian cari baris yang tidak akan mengubah nilai yang sudah berubah menjadi 0 tersebut. Yang sudah berubah menjadi nilai defaultnya. Defaultnya ini karena kita akan mengubah menjadi matriks segitiga atas ya, maka kita harus tetap nilai pada baris ketiga kolom pertama ini harus tetap 0. Jadi tidak mengubahnya menjadi nilai tidak sama dengan 0 lagi. Sehingga saya sarankan pada saat kalian akan geser pada kolom kedua, maka kalian bisa memilih baris kedua, kolom kedua itu sebagai pivot kalian, agar kalian tidak bingung. Ya. Di saat kalian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini, kalian ini eliminasi Gauss ya, maaf. Pada saat kalian menggunakan eliminasi Gauss ini, kalian bisa istilahnya geser. Jadi dari kolom kedua, di saat kalian sudah geser ke kolom kedua, maka kalian jadikan baris kedua itu sebagai pivot. Dimana pada saat kolom pertama tadi, di kolom pertama, kalian menjadikan baris pertama sebagai pivot. Tapi di saat kalian geser ke kolom kedua, maka baris kedua yang kalian jadikan sebagai pivot. Kemudian pada saat kalian geser ke kolom ketiga, maka kalian jadikan baris ketiga itu sebagai pivot. Kemudian di saat kalian geser ke kolom keempat, maka jadikan baris keempat itu sebagai pivot kalian. Gitu. Jadi kolom 1 pivotnya adalah baris 1, kolom 2 pivotnya adalah baris kedua, kolom 3 pivotnya adalah baris ketiga. Itu memudahkan kalian agar kalian tidak bingung untuk pemilihan dari pivotnya ya. Jadi kalian biar nggak bingung untuk memilih pivot, maka kalian mulai dulu dari kolom paling kiri. Kolom paling kiri berarti kolom 1 ya. Kolom 1 maka untuk mengubah menjadi nilai defaultnya 100 atau menjadi diagonal matriks segitiga atas, maka harus menjadi 0 ya.
maka kalian pilih baris pertama. Baik untuk yang Gauss-Jordan maupun eliminasi Gauss, kalian bisa menggunakan prinsip ini. Jadi kolom 1, baris 1, kalian jadikan sebagai pivot. Kolom 2, baris 2, kalian jadikan sebagai pivot. Begitu seterusnya. Sehingga nantinya tidak akan mengubah gitu ya, tidak akan mengubah nilai yang sudah terbentuk di kolom sebelah kirinya. Makanya kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 3, baris 3, kolom 4, baris 4 yang kita jadikan sebagai pivotnya. Sehingga itu tidak akan mengubah, ya, kita tidak akan mengutak-ngatik lagi ya nilai yang sudah kita ubah di sebelah kiri, di kolom-kolom sebelumnya. Oke, monggo, kalau ada lagi yang ditanyakan. Ya Bu, perkenalkan nama saya Nawafi. Untuk mencari determinan tadi bagaimana ya Bu caranya? Oke, untuk mencari determinannya, di saat kalian sudah mengubah ini ya, saya coba rapikan dulu ya. Ini saya hapusnya. Bentar. Oh maaf, ini ya, ini sudah kita ubah menjadi matriks segitiga atas. Ini sudah berubah menjadi matriks segitiga atas. Yaitu 1, 1, 2, 0, 2, minus 5, 0, 0, minus 7. Sudah terbentuk suatu matriks segitiga atas, maka kita sudah bisa menghitung nilai determinan dari matriks A ini dengan cara mengalihkan nilai diagonalnya. Maka determinan A ini kita kalikan antar diagonalnya. 1 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan minus 7. Kemudian di saat kalian kalian menghitung nilai determinan dengan menggunakan konsep UBE, maka kalian harus perhatikan baris mana saja yang kalian kalikan dengan skalar. Kita lihat dari iterasi yang paling pertama. Ya, ini dari iterasi yang pertama, ini ya, iterasi yang pertama. Pada iterasi pertama, baris kedua dan baris ketiga ini tidak dikalikan oleh skalar. Pada iterasi pertama tidak ada pengalihan skalar di baris kedua dan baris ketiga. Kita cek lagi di iterasi selanjutnya. Di iterasi selanjutnya ternyata baris ketiga kita kalikan dengan skalar 2. Karena dikalikan dengan skalar 2 pada baris ketiga, maka pada perhitungan determinan harus kita kalikan dengan 1/2. 2 ini adalah skalar pengalinya ini. Oh. Oh, ya. Sehingga kita akan dapatkan nilai determinannya ini adalah minus 7. Tapi di saat seumpama pada iterasi pertama ternyata baris kedua kita kalikan dengan 3 seumpama ya. Pada iterasi pertama di baris kedua kita kalikan dengan 3. Sehingga untuk membantu mengenolkan nilai elemen ini. Maka kita perlu kalikan lagi dengan 1/3. Jadi 1 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan minus 7, kemudian kita kalikan dengan 1/3, kita kalikan dengan 1/2. Maka kita akan dapatkan nilai determinan dari matriks A tersebut. Jadi jangan lupa, jangan sampai kelupaan pada saat kalian menggunakan konsep UBE, di saat menentukan determinan, kalian perlu mengecek pengalihan skalar pada setiap iterasi. Jika ada yang dikalikan dengan suatu bilangan skalar, maka kalian kalikan dengan 1/4 skalar dari setiap iterasinya. Ya, kalian kalikan dengan 1/4 skalarnya. Jadi kalian cek, ya, setiap iterasi itu kalian cek. Mana-mana saja yang kalian kalikan dengan bilangan skalar. Jadi untuk memudahkan kalian, letakkan mana nilai yang akan kalian ubah, baris yang akan kalian ubah itu di depan. Ini kalian bisa abaikan ya, nilai pengali untuk yang pivotnya ini kalian abaikan. Karena
tidak kalian kalikan pada perhitungan determinan. Oke, silakan Dayan, kalau ada yang tanyakan. Monggo. Iya Bu, tadi tuh bingung itu loh Bu, yang kenapa yang baris satu tuh nggak diikutin di sini dulu Bu. Kan tadi yang katanya kalau dikali skalar itu diperhitungkan, kenapa yang baris satunya enggak gitu. Jadi untuk yang pada perhitungan determinan ini, pivot itu kita di saat suatu pivot kita kalikan dengan skalar itu kita abaikan saja. Yang kita fokuskan itu adalah yang bukan pivot. Yang bukan pivot itu yang kita cek ya, yang bukan pivot yang kita cek apakah dikalikan dengan skalar atau tidak. Jika yang non pivot tersebut dikalikan dengan skalar, maka kita masukkan pada perhitungan determinan. Jika tidak, maka berarti artinya pengalihnya 1 ya, jadi kita tidak perlu masukkan ke dalam perhitungan determinan. Gitu. Jadi yang pivot ini kalian bisa abaikan ya, pengalih untuk yang pivot ini kalian abaikan saja. Kalian fokuskan pada nilai yang pada baris yang akan kita ubah nilainya. Ya, kita fokuskan seperti itu. Oke, silakan ada lagi yang ditanyakan, monggo. Bu izin bertanya Bu. Bu, untuk tadi yang mencari X, Y, Z tadi Bu, yang tadi, itu pivotnya boleh dikali skalar nggak Bu? Boleh. Pivotnya boleh dikalikan dengan skalar, boleh. Ini kita mengalihkan dengan skalar. Pivotnya ini kita kalikan dengan skalar. Boleh sekali. Kalau yang nggak pivotnya Bu? Oh boleh. Silakan kalau kalian bisa kalikan dengan skalar. Jadi bisa kalian kalikan 2 atau mungkin kalian kalikan 3, itu terserah kalian. Selama nilai tersebut bisa mengenolkan suatu elemen. Jadi kalian bisa kalikan berapapun. Jadi kalian bisa kalikan berapapun nilai konstantanya. Tapi jangan asal berikan nilai ya. Takutnya nanti malah tidak membantu untuk mengubah menjadi 1 atau mengubah menjadi 0. Jadi kalian juga harus perhatikan, kira-kira harus dikalikan dengan berapa sih, sehingga nantinya bisa membantu untuk mengenolkan elemen tersebut. Silakan, ada lagi yang ditanyakan, monggo. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya akan berikan ya latihan soal untuk kalian. Jadi kalian biar lancar untuk menggunakan baik eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan sampai dengan Gauss-Jordan. Nah kan kalau ada yang ditanyakan, oke, monggo, Nicholas. Bu, permisi Bu, izin bertanya. Nama saya Nicholas. Untuk yang metode eliminasi Gauss itu kan ada segitiga atas sama segitiga bawah. Nah itu apakah harus yang dikerjakan itu yang segitiga bawah, Bu? Kalau kalian mau menggunakan segitiga atas, bawah juga boleh. Di sini saya menggunakannya yang segitiga atas ya. Saya membentuk suatu segitiga atas. Sehingga untuk menyesuaikan dengan konsep yang saya ajarkan tadi untuk Gauss-Jordan, di mana kita mulai dari kiri baru ke kanan. Sedangkan di saat kalian akan mengubah matriks tersebut untuk menghitung determinan dengan menggunakan matriks segitiga bawah, berarti kalian harus dari kanan ke kiri untuk mengubahnya menjadi matriks segitiga bawah ya. Jadi semuanya 112, 24 minus 112, 24 minus 3, 36 minus 5, 36 minus 5. Berarti kalian harus mengubah nilai tersebut menjadi 0. Maka di saat kalian menggunakan matriks segitiga bawah, kalian akan mengubahnya menjadi matriks segitiga bawah, maka kalian mulai dulu dari kolom yang paling kanan, kemudian menuju kolom yang paling kiri. Ya. Jadi kalian ubah dulu nilai ini menjadi 0, baru kalian mengubah nilai 1 ini menjadi 0. Jadi terserah kalian. Kalian bisa menggunakan matriks segitiga bawah atau matriks segitiga atas untuk menghitung nilai determinan. Silakan, Dayin. Atau Nicholas ada lagi pertanyaan, monggo.
Ya Bu, sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dian, silakan. Izin bertanya Bu, tadi kan membahas pivot ya, berarti kan suatu apa ya, gimana ya? Pivot itu berarti baris menjadi pivot itu harus yang tidak diubah ke nilai 0 atau 1 ya Bu? Yang bisa menjadi pivot atau gimana? Yang bisa menjadi pivot itu adalah kita pilih yang tidak mengganggu nilai yang lainnya. Contohnya pada ini ya. Pada matriks ini. Kira-kira yang kalian jadikan pivot yang mana? Baris pertama kah, baris kedua kah, atau baris ketiga kah? Di saat kita akan lanjut ke kolom kedua ya, kita akan membentuk suatu nilai 010 di kolom kedua. Kira-kira yang yang kita pilih sebagai pivot yang mana? Yang tidak akan mengubah nilai yang lainnya. Di kolom kedua. Kira-kira baris pertama kah, baris kedua kah, atau baris ketiga kah? Jawabannya adalah baris kedua. Jadi pada kolom kedua, kita pilih baris kedua ini sebagai pivot. Agar tidak mengganggu nilai yang lainnya. Tidak mengubah nilai 0, 0, 1 ini menjadi nilai yang lain. Sehingga kita pilih baris kedua sebagai pivotnya. Tapi kalian bisa cek sendiri ya. Sebenarnya kalian bisa mengubah, sebentar, kolom kedua ya. Kolom kedua di sini saya akan mengubah 0, 1, 0. Jadi kalian masih bingung ya untuk memilih pivot. Untuk memilih pivot itu seperti yang saya katakan, di saat kalian pada kolom pertama, pilihlah pivotnya itu adalah baris pertama. Di saat di kolom kedua, kalian sudah bergeser di kolom kedua, maka pilihlah baris kedua itu sebagai pivot. Di saat kita bergeser ke kolom ketiga, maka kalian pilihlah baris ketiga ini sebagai pivot. Jadi di saat kalian di kolom pertama, pilihlah baris pertama ini sebagai pivot. Di saat kalian bergeser ke kolom kedua, maka jadikan baris kedua itu sebagai pivot. Ini untuk memastikan nilai yang di kolom pertama itu tidak berubah lagi menjadi 1, 2, 3 atau nilai angka yang lain. Kemudian di saat kita bergeser lagi ke kolom ketiga, maka kita jadikan baris ketiga ini sebagai pivot. Sehingga kolom pertama dan nilai di kolom kedua itu tidak akan berubah lagi. Kemudian di saat kita bergeser ke kolom keempat, maka kita jadikan baris keempat itu sebagai pivot. Sehingga nilai pada kolom 1 sampai dengan kolom 3 itu tidak berubah lagi nilainya. Kemudian kita geser, pada saat kita bergeser di kolom kelima, kita pilih baris kelima itu sebagai pivot. Kita jadikan sebagai pivot. Untuk membantu kita mengenolkan atau mengubah menjadi nilai yang kita inginkan. Agar nilai yang ada pada kolom sebelumnya itu tidak berubah lagi. Itu alasannya mengapa pada kolom 5 kita memilih jadikan baris kelima sebagai pivot, kemudian pada kolom keempat kita pilih baris keempat. Itu agar tidak mengganggu nilai yang sudah terbentuk di kolom sebelumnya. Silakan, ada lagi. Maaf Bu, izin tanya Bu, yang dimaksud bergeser itu bergeser apanya ya Bu? Saya agak bingung. Nah, kalian memperhatikan nggak penjelasan saya? Ayo, ini. Pada Gauss-Jordan ini, sebentar. Ya. Pada eliminasi Gauss-Jordan ini, iterasi pertama, kalian lihat, ini adalah iterasi pertama, di mana pada iterasi pertama kita mulai dari kolom yang paling kiri, jadi kolom pertama. Kita lakukan untuk mengubah matriks identitas.
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ingat ya, ini adalah matriks identitas. Di saat kita akan mengubah menjadi matriks identitas, dan kita mulai dari kolom yang paling kiri, maka kita harus mengubah diagonal baris 1 kolom 1 ini menjadi 1. Sedangkan nilai non-diagonalnya ini kita ubah menjadi 0. Jadi kita ubah nilai non-diagonalnya, nilai diagonalnya ini menjadi 1 dan nilai non-diagonalnya ini menjadi 0. Kita mulai dari kolom yang paling kiri, yaitu kolom pertama. Setelah berubah menjadi 1, 0, 0 ini, maka pada iterasi selanjutnya kita bergeser di kolom selanjutnya untuk mengubah menjadi bentuk 0, 1, 0. Di saat kita sudah bergeser di kolom kedua dari kolom pertama, ya, jadi di iterasi pertama kita mengubah bentuk 1, 0, 0 ini. Ya, jadi dari kolom pertama. Kemudian setelah berubah menjadi 1, 0, 0, kita bergeser ke kolom kedua. Di kolom kedua, kita akan mengubahnya menjadi 0, 1, 0. Kita mengubahnya menjadi 0, 1, 0, maka kita pilih pivot kedua ini sebagai, baris kedua ini sebagai pivot. Ya. Setelah berubah, setelah berubah menjadi 0, 1, 0, maka kita geser ke kolom 3. Sini ya, ini kan sudah berubah menjadi 101 ya. Ini sudah berubah menjadi 101, maka kita pindah ke kolom 3. Di mana pada kolom ketiga, kita jadikan baris ketiga ini sebagai pivot untuk membantu mengenalkan nilai non-diagonal. Itu. Baik Bu, cukup jelas Bu, terima kasih. Ada lagi yang masih bingung untuk Gauss-Jordan? Jadi gini ya, untuk metode Gauss-Jordan ini, kalian bisa mengikuti langkah yang saya berikan ini. Jadi yang pertama kali kalian lakukan itu adalah kalian mengenalkan atau kalian mengubah nilai 100 dimulai dari kolom yang paling kiri, yaitu kolom pertama. Di mana kalian ubah dulu nilai diagonalnya itu menjadi 1. Setelah kalian ubah menjadi 1, kemudian kalian jadikan baris pertama sebagai pivot untuk mengenalkan nilai non-diagonal. Setelah berubah menjadi 100, maka kita geser ke kolom kedua. Jadi kolom 1 sudah selesai ya. Kolom 1 sudah selesai kita ubah menjadi 101. Maka kita geser ke kolom kedua, di mana pada kolom kedua kita ubah dulu nilai diagonalnya itu menjadi 1. Kita ubah dulu nilai diagonalnya menjadi 1, atau di baris kedua kolom kedua kita ubah menjadi 1 nilai elemennya. Setelah berubah menjadi 1, maka kita jadikan baris kedua itu sebagai pivot untuk mengenalkan nilai non-diagonal yang ada di kolom kedua. Setelah itu lanjut ke kolom berikutnya. Ya. Kolom 1 sudah selesai, kolom 2 juga sudah membentuk 010, maka kita geser ke kolom ketiga. Di kolom ketiga ini berarti kita mengubah dulu nilai diagonalnya itu menjadi 1. Kita bisa kalikan dengan suatu bilangan skalar untuk menjadikan nilai baris ketiga kolom ketiga itu menjadi 1. Kita kalikan dengan skalar, setelah berubah menjadi 1, maka kita gunakan baris ketiga itu sebagai pivot untuk mengenalkan nilai non-diagonal yang ada di kolom ketiga. Begitu seterusnya, jika ukurannya 4x4, maka kita geser ke kolom keempat. Ya, kita baris ke kolom 4, di mana kita ubah dulu nilai diagonalnya di baris keempat, kolom keempat menjadi 1.
Setelah itu kita nolkan nilai non-diagonalnya di kolom keempat itu dengan menjadikan baris keempat sebagai pivot. Begitu seterusnya, sampai nanti kita akan membentuk suatu matriks identitas. Setelah kita mendapatkan matriks identitas, maka kita akan mendapatkan solusi dari suatu SPL maupun suatu inverse dari matriks. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi untuk monggo, Pandu. Ada lagi yang ditanyakan? Halo Bu. Silakan. Maaf Bu, tidak berkaitan dengan materi. Tadi saya lupa absen Bu. Ayo, sudah ditutup loh. Ya, nanti saya perbaiki ya. Makasih ya Bu, maaf ya Bu. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Bu, saya juga lupa absen Bu. Kalian ini, saya hanya akan memberikan perbaikan hari ini ya. Minggu depan, kalau ada yang terlambat lagi kelupaan absen, ditanggung sendiri akibatnya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Yo, ada lagi yang ditanyakan, monggo. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini, silakan. Kalau tidak ada, agar kalian lebih paham ya mengenai metode Gauss-Jordan, nanti saya akan berikan latihan soal. Mungkin saya akan tambahkan mengenai eliminasi Gauss ya. Saya akan tambahkan mengenai eliminasi Gauss, sehingga kalian akan lebih memahami mengenai konsep dari OBE itu. Dan saya akan meminta kalian untuk menghitung determinannya. Saya akan juga minta kalian untuk menentukan penyelesaian dari suatu inverse. SPL. Untuk inverse nanti saya berikan videonya saja ya untuk inverse. Jadi kalian bisa melihat bagaimana cara mendapatkan suatu inverse dari matriks dengan menggunakan Gauss-Jordan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Monggo. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau kalian masih bingung, monggo saya persilakan untuk menjawab saya, boleh. Tapi kemungkinan agak slow respon, ya, sangat lama sekali untuk saya balas. Tapi insya Allah akan saya balas. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk pada vektor. Kita akan mengejar materi dengan kelas lainnya. Kita akan masuk pada vektor. Kita akan merefresh lagi mengenai vektor yang sudah kalian pelajari selama di sekolah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan bahasan mengenai vektor. Untuk Gauss-Jordan, saya akan berikan videonya, jadi nanti kalian akan lebih mendalami mengenai Gauss-Jordan dari video tersebut. Atau saya akan banyak memberikan latihan soal ya, sehingga kalian akan jauh lebih paham mengenai Gauss-Jordan. Saya akan berikan soalnya, nanti kalian kerjakan. Minggu depan kita akan bahas bersama mengenai tugas Gauss-Jordan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih juga atas waktu yang diluangkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utin. Sama-sama. Sebentar, saya lupa screenshot sebentar. Jangan ditutup dulu ya. Oke, sudah selesai saya screenshot, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Zoom-nya saya close. Terima kasih. Selamat pagi.